Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan. Selain aroma bau tidak sedap, ribuan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Tumpukan sampah menggunung di pinggir Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya TPA Cipecang akibat melebihi kapasitas. Penumpukan sampah mengakibatkan aroma bau tak sedap di sekitar lokasi. Selain itu, ribuan belatung pun juga bermunculan di jalan sekitar tumpukan sampah. Warga pun mengaku resah karena sampah sudah menumpuk sejak sepekan terakhir. Semingguan lebih. Ya. Nah, ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh, sekarang dari mana-mana? Ya. Ya penting Apa sih penyebabnya nih pada buang sampah sini? tempatnya ditutup. Oh, tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah, ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga. Wah itu belatung banyak banget. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah? Terus sekarang nggak ada. Nggak ada. Nah, kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau. Ada ya kotor lagi tuh, ada binatang gitu. Ada belatungnya gitu ya? Ya, Nah, pengennya itu tuh pengen di sampah gimana nih? Mau diangkut atau gimana? dia mau diangkut kayak biasanya. Sementara itu hingga kini pemerintah Tangerang Selatan belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat bisa diangkut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah sampah-sampah yang menumpuk di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan sudah diangkut? Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi, sudah ada rekan kami Dilami Aulia bersama juru kamera Muhammad Hoirudin di sana. Dilami, apakah sampah masih nampak menumpuk di sana dan apa solusi dari pemerintah setempat? Ya, selamat pagi Sabrina, Camar dan juga pemirsa. Dari masyarakat menuturkan sudah 10 hari tumpukan sampah ini masih berada di bawah flyover Ciputat menuju ke arah Pamulang. Bahkan kalau kita lihat Sabrina, Camar, ya tumpukan sampah ini sudah setinggi pagar pedestrian. Dan bukan hanya sampah kering saja seperti botol, kayu, namun juga banyak sampah rumah tangga yang masih basah, Camar, sehingga ini menimbulkan bau aroma yang tidak sedap. Kemudian banyak juga bilatung-bilatung ya di sekitaran jalan. Kalau dilihat sampah ini juga sudah mulai memakan jalan, artinya ini cukup mengganggu daripada para pengguna jalan, terutama motor ya. Dan masyarakat di sekitar juga cukup mengeluhkan bau yang terus terjadi. Dan masyarakat ungkapkan bahwa memang tempat ini seringkali menjadi tempat pembuangan sementara. Kemudian biasanya petugas kebersihan mengangkut sampah ini. Namun sudah 10 hari kondisinya masih seperti ini. Ini karena imbas dari tempat pembuangan akhir Cipecang yang over kapasitas sampah atau terlalu penuh dan juga masih dalam proses perbaikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun inisiasinya dari Pemkot Tangerang, yakni menutup sampah ini dengan terpal, kemudian juga menyemprotkan disinfektan. Namun nampaknya ini bukan solusi sementara yang efektif karena bau sampah masih tercium ya di sekitaran bawah flyover Tangerang. Tidak hanya di bawah flyover, namun kami juga tadi sempat memantau di sekitaran trotoar ini juga masih banyak sekali, Camar, tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung. Namun dari penuturan warga sejak kemarin dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ini juga sudah mulai sedikit demi sedikit mengangkut sampah ke tempat pembuangan sementara Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R, mengingat menunggu terkait dengan nantinya akan dibuang ke TPA Cipecang. Namun karena TPA Cipecangnya masih dalam proses sehingga ya prosesnya masih cukup lambat begitu kalau dibilang Camar dan juga pemirsa. Dan kita harapkan bersama agar pemerintah Kota Tangerang khususnya ini memberikan solusi yang efektif agar kenyamanan dari pengguna jalan dan masyarakat dapat kembali ke situasi yang normal, tidak bau sampah begitu. Kembali ke studio Sabrina dan juga Camar. Baik, terima kasih rekan Dilami dari Tangerang Selatan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa kita akan... Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Persero berkomitmen menyediakan 222 kapal untuk melayani masyarakat yang akan menyeberang di 318 lintasan penyeberangan selama libur Nataru. Kesiapan armada tersebut guna menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi meningkat 4,3% dan jumlah kendaraan yang diprediksi meningkat hingga 868.000 unit. Di mana kenaikannya yang terbanyak akan terjadi di kendaraan roda 2 sebesar 15%. Sementara untuk rute yang akan mengalami kepadatan diprediksi terjadi di Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo mengatakan, tiket penyeberangan pada masa Nataru 2026 akan mendapat stimulus 19% dari pemerintah dan akan dijual hingga pertengahan Januari 2026. Ya, untuk tiket kita dapat stimulus dari pemerintah itu sekitar 19% kepada para pengguna jasa, dan ini sudah kita buka mulai dari H-60 dari tanggal 1 November ya. 1 November sampai nanti pada bulan Januari pertengahan, sehingga para masyarakat nanti yang ingin menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru liburan ini juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah sebesar 19%. Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan subsidi transportasi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya insentif Nataru ini ditargetkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah telah menghitung dan menyiapkan anggaran untuk program diskon transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Insentif tersebut dipastikan nyata dan siap dilaksanakan. Program subsidi transportasi sebenarnya sudah pernah diumumkan sebelumnya, namun pemerintah akan kembali mensosialisasikan agar informasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seluruh insentif yang diberikan telah melalui perhitungan anggaran yang matang. Pemerintah juga memastikan kebijakan ini tidak bersifat wacana, melainkan ditopang dengan kesiapan fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dorongan ekonomi pada periode Nataru tahun ini diperkirakan lebih kuat karena disertai dengan penyaluran bantuan langsung tunai sebesar 31 triliun rupiah. Sudah diumumkan kan, subsidi-subsidi untuk angkutan, kereta api, pesawat kan sudah diumumkan kan, itu akan diimplementasikan betul. Mungkin akan diumumkan lagi supaya masyarakat lebih tahu lagi bahwa akan ada insentif dari pemerintah untuk program angkutan pulang kampung liburan ini. Di sisi lain, Menkyu Purbaya menekankan beberapa program ekonomi memang belum berjalan sepenuhnya lancar. Namun pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar perputaran uang di masyarakat semakin cepat. Pemirsa, siapkan koper, isi saldo dan juga cek kondisi kendaraan Anda karena libur Natal dan Tahun Baru kali ini bertabur diskon. Ya, diskon tarif diberikan mulai dari tarif tol hingga penyeberangan kapal laut. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah obral tarif transportasi mulai dari diskon tarif tol, kereta api, pesawat hingga kapal laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan diskon tarif sebesar 20% pada 26 ruas tol. Diskon transportasi umum juga berlaku untuk tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub dan Polri memprediksi 2,9 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta melalui tol. Sementara pada skala nasional diprediksi 51,12 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk berlibur. Total warga yang memanfaatkan libur Nataru di Indonesia sejumlah 119,5 juta orang. Selain festival diskon transportasi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengusulkan WFA atau Work From Anywhere dari tanggal 29 hingga 31 Desember. Usulan ini disambut tepuk tangan meriah peserta sidang paripurna dan Presiden Prabowo. Nah, oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from
anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Diskon transportasi serta usulan WFA dicetuskan sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode libur 2025 hingga 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.